Kalau ada yang masih bilang bahwa rokok elektrik atau vape itu lebih baik dan lebih aman daripada rokok bakar, itu sama sekali salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya mau buat teman-teman sedikit lebih memahami, atau bisa jadi nanti penjelasan saya tidak diterima sama teman-teman dan mungkin tidak ada benarnya. Tapi nggak apa-apa sih, kita kan masing-masing dan tiap-tiap punya persepsi sendiri gitu ya. Sebelum saya mulai teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya dan juga buat orang-orang yang menonton video-video saya. Kali ini saya mau memberikan penjelasan tentang bahaya mana sih rokok bakar atau rokok elektrik. Teman-teman, selain rokok bakar, rokok elektrik atau vape juga sudah menjadi bagian hidup bagi anak-anak milenial sekarang ya. Banyak dari anak-anak sekarang mereka berpikir itu bahwa vape itu lebih aman daripada rokok yang dibakar. Banyak juga yang suka membanding-bandingkan rokok bakar dan juga vape ini tanpa mereka tahu bahaya dari keduanya ini gitu. Rokok bakar itu adalah tembakau yang dikeringkan lalu dibungkus dengan kertas. Rokok bakar ini dia mengandung kurang lebih 500 sampai 600 zat di dalamnya. Jadi di tembakaunya itu. Ketika dibakar ini maka ada lebih dari 6 sampai 7.000 bahan kimia yang dihasilkan dari rokok tembakau itu. Sementara untuk rokok elektrik atau vape ini dia itu adalah salah satu jenis penghantar nikotin. Pada awalnya rokok elektrik ini, vape ini dia diciptakan untuk membantu orang-orang untuk berhenti merokok. Nah, untuk kita tahu mana yang lebih bahaya, mana yang lebih aman, tentunya kita harus tahu dulu kandungan-kandungan zat apa yang ada pada rokok bakar dan juga rokok elektrik ini. Untuk rokok bakar dan juga asapnya ini dia mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti asetaldehid atau senyawa organik atau juga itu cairan yang mudah terbakar dengan bau buah-buahan. Jadi asetaldehid ini dia banyak digunakan di lem-lem kayak lem kertas itu kan juga keras ya, kayak lem apa Kastol atau apa Alteco gitu ya. Terus dia juga ini senyawa yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Kemudian ada aseton. Aseton ini dia adalah senyawa yang biasa digunakan untuk membersihkan cat kuku. Kalian tahu kan cairan yang pembersih cat kuku itu dia aja bisa membersihkan itu ya, kayak cat itu kan kuat. Nah, itu di dalam rokok itu ada bahan kimia seperti itu. Jangka panjang pada aseton ini dia bisa merusak ginjal dan juga hati. Selanjutnya ada arsenik, dia ini senyawa yang ada pada racun tikus serta pestisida. Dan arsenik ini dia itu mengandung pada asap rokoknya, jadi bahaya juga buat yang perokok pasif yang menghirup asap rokok itu. Selanjutnya ada akrolen. Jadi akrolen ini senyawa yang terbentuk karena suhu pemanasan minyak goreng dan juga dia itu melebihi titik asapnya. Pada akrolen ini dia juga terkandung dalam zat bahan kimia yang ada pada gas air mata. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian kena asap rokok gitu ya, terus mata kalian perih, maka itu adalah akrolen. Jadi dia tuh bisa bikin buat mata kita itu iritasi dan juga bisa membuat kita sesak nafas pada pernafasan atas kita gitu. Next ada amonia. Ini amonia itu dia yang menyebabkan asma dan juga bisa dia membuat tekanan darah itu tinggi. Amonia ini biasanya dia itu suka digunakan di pembersih-pembersih kayak pembersih lantai, terus pembersih kaca gitu ya.
Jadi pada amonia ini sebenarnya kalau kalian melihat orang yang perokok berat gitu ya, dia mengalami darah tinggi karena rokoknya, maka itu zat amonia yang terkena pada orang yang perokok itu. Next, untuk selanjutnya itu ada benzen. Jadi benzen ini dia adalah cairan yang bergabung dalam minyak bumi. Benzen dia itu dapat menurunkan sel darah merah atau kita bisa terkena anemia, dan juga bisa menyebabkan dan juga membahayakan organ reproduksi kita. Selanjutnya ada kadmium. Jadi kadmium ini dia digunakan biasa untuk pelapis logam anti karat dan juga bahan pembuat baterai gitu ya. Dan juga ini dia bisa merusak bahan kimia ini bisa merusak otak kita, terus ginjal kita dan juga hati kita. Tapi kalau hati biasanya bukan cuma bahan kimia ya, manusia juga bisa membuat kita sakit hati. Selanjutnya ada kromium. Jadi kromium ini dia adalah bahan kimia dari pengawet kayu. Jadi kalian tahu kan pengawet kayu itu yang kayak apa sih, yang kayak buat yang mengkilat itu loh. Itu bahan kayak gitu. Itu kan keras juga kan. Jadi itu dia bisa menyebabkan kita juga untuk terkena penyakit paru. Next, selanjutnya nih ada formaldehyde. Dia ini sama seperti kromium tadi, ulang terus kayaknya. Zat kromium tadi, jadi dia itu sama kayak pengawet kayu, zat kimia pengawet kayu, dan juga dia bisa merusak paru-paru kita. Next, selanjutnya ini ada nitrosamines. Jadi nitrosamines ini itu adalah cairan yang menyebabkan mutasi DNA dan bisa juga dia jadi penyebab cancer. Selanjutnya ada toluen. Jadi toluen ini dia adalah bahan kimia yang biasa digunakan untuk pelarut cat, kayak thinner gitu ya. Thinner yang pelarut cat itu kan sangat keras juga. Jadi itulah bahan kimia yang tergandung dalam rokok tadi. Jadi pada toluen ini dia bisa berefek buat kita linglung, bisa kita lemas, terus mual, dan juga bisa juga kita itu hilang ingatan karena bahan kimia ini, bahan kimia yang pelarut cat tadi. Oke, ini yang selanjutnya ada nikotin. Jadi nikotin ini dia adalah senyawa yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti tembakau. Nikotin ini dia tuh seperti pecandu, jadi dia membuat ketagihan. Nikotin itu adalah pecandu yang buat ketagihan. Oke. Jadi dia itu buat kita itu supaya nggak mau berhenti merokok, jadi pengen terus ngerokok gitu ya. Pada nikotin ini dia itu bisa melampaui otak dalam waktu 15 detik saja ketika kita menghirup asapnya. Nikotin dalam vape itu dia juga ada, tapi nikotin yang di rokok bakar itu dia jauh lebih besar daripada nikotin yang ada di vape. Next, ini ada tar. Jadi tar ini dia adalah residu di dalam tembakau atau zat kimia yang ada pada tembakau itu. Jadi sebenarnya nikotin dan tar ini dia adalah zat kimia atau dia itu sama-sama dari tembakau. Tapi kalau untuk nikotin dia bukan penyebab utama dari tembakau itu, dia hanyalah zat adiktif yang membuat kita itu tetap mau ingin merokok. Kayak tadi saya bilang, dia itu adalah zat yang bikin kita ketagihan. Oke, ketagihan ya. Dan tar ini ketika kita menghirup asap rokok, dia akan membentuk lapisan-lapisan coklat yang lengket di dalam paru-paru, dan itu bisa menjadi penyebab jadinya kanker atau penyakit-penyakit lainnya. Yang terakhir ini adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini dia adalah gas beracun yang tidak memiliki bau dan juga tidak memiliki rasa sama sekali. Karbon monoksida ini dia sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia dapat menurunkan fungsi otot kita dan juga dia dapat menurunkan fungsi jantung kita yang berdetak cepat bisa menjadi lambat.
Teman-teman tahu kan biasa kalau orang yang perokok berat biasa ada yang terkena serangan jantung. Nah, itu karena apa? Karena zat monoksida itu sudah merenggut jantungnya. Jadi dia kena serangan pada jantung itu. Jadi itulah beberapa zat bahan kimia yang berbahaya pada rokok bakar. Dan selanjutnya pada vape ini atau rokok elektrik ini, dia itu mengandung bahan kimia pada perasannya itu, atau apa namanya itu, liquidnya itu. Pada cairan vape ini dia itu mengandung nikotin, terus propilen glikol, terus gliserin, perasa, dan juga bahan kimia lainnya. Jadi bukan hanya rokok yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimianya itu ada pada uapnya. Ketika kita menghisap lalu kita buang asapnya atau uapnya pada vape itu dia bisa membuat kita sama kayak ketagihan gitu ya. Jadi uapnya itu bikin kita ingin terus mau menghisap uap itu terus dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan semua, tidak mungkin semuanya keluar, tentunya ada yang masih masuk ke dalam tubuh kita gitu. Untuk vape, pada uapnya itu yang mengandung bahan-bahan kimia, dia itu bisa menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, dan juga bisa ke cancer. Kandungan zat bahan kimia yang berbahaya itu ada yang pertama nikotin. Hampir semua cairan vape itu dia mengandung nikotin, hampir semua ya. Jadi dia itu sama kayak rokok gitulah. Dia buat kita kecanduan dan juga ketagihan dan terus mau menghisap atau menghirup itu vape terus gitu. Orang yang menggunakan vape itu dia berisiko akan ketergantungan. Jadi dia ketergantungan jika dia tidak menghisap vape, dia kayak gelisah gitu ya. Jadi ketergantungan gitu. Kemudian ada VOC. Jadi VOC ini dia adalah volatile organic compounds atau senyawa organik yang mudah menguap. Contohnya seperti propilen glikol. Jadi propilen glikol ini dia itu cairan yang digunakan untuk menghasilkan kabut. VOC ini dia bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, paru-paru, dan juga tenggorokan. Juga dia itu berpotensi merusak hati, ginjal, dan juga sistem sarafnya kita. Jadi kalau sistem sarafnya kita terganggu dengan bahan-bahan kimia, kita akan seperti tes guys, bingung gitu ya. Next, untuk bahan kimianya selanjutnya ada pada perasannya itu, cairannya itu yang kalau nggak salah apa sih namanya itu, liquid ya, liquid. Ada banyak peneliti dan hasilnya rata-rata mereka menemukan adanya bahan kimia pada liquid itu. Berikutnya ini ada formaldehyde. Ini adalah zat penyebab kanker. Dia ini bisa terbentuk ketika cairan vape itu dia terlalu panas. Dan zat ini tuh dia biasa digunakan pada papan serat dan juga kayu lapis itu loh. Nah, itu tadi bahan-bahan kimia yang terdapat pada liquid atau cairan vape. Tidak sebanyak bahan kimia berbahaya yang ada di rokok bakar, tapi memang kita harus tetap waspada. Perbedaannya itu ada pada tembakau. Jadi rokok bakar itu dia pakai tembakau, vape itu dia tidak pakai tembakau. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, rokok elektrik dan juga rokok bakar sama-sama mengandung nikotin. Rokok bakar mengandung tar dan juga rokok elektrik tidak mengandung tar. Tapi teman-teman, bukan berarti rokok itu lebih berbahaya dan juga vape itu lebih aman. Tidak seperti itu ya. Karena bukan hanya tembakau yang bisa menyebabkan terjadinya cancer dan juga penyakit-penyakit lainnya. Rokok bakar mengandung daftar bahan kimia yang sudah terbukti sangat berbahaya.
Dan vape juga dia memiliki bahan kimia yang sama, ada beberapa bahan kimia yang sama pada rokok juga gitu. Nah, maka itu bahaya rokok dan vape itu tetap ada dan patut kita risaukan. Jadi teman-teman, kalau ada yang masih bilang bahwa rokok elektrik atau vape itu lebih baik dan lebih aman daripada rokok bakar, itu sama sekali salah. Karena apa? Kalian coba baca dulu baik-baik ya, dilihat. Karena hingga saat ini belum ada fakta membuktikan bahwa vape itu dia lebih baik daripada rokok. Sekarang banyak kok penelitian-penelitian yang sedang meneliti rokok elektrik, jurnal-jurnal gitu ya teman-teman. Kalau mau lebih jelas, teman-teman bisa buka jurnal dan baca semuanya satu-satu, dan agar teman-teman itu bisa paham tanpa mengoceh dulu gitu ya. Teman-teman kalau mau cari jurnal, cari aja di Google Scholar gitu ya, dan paling gampang di situ banyak sekali jurnal-jurnal yang teman-teman ingin ketahui gitu ya. Begitulah teman-teman, kalau misalkan kalian belum tahu atau belum membaca, jangan langsung berpikiran yang negatif atau kalian langsung nyeloteh gitu ya. Jadi kalian harus mencari tahu dulu, mencari sumbernya gitu ya, baru boleh kalian bilang, dan harus memang ada bukti yang memang atau fakta yang membuktikan itu gitu ya. Teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti, dan juga mungkin jika ada yang keberatan dengan saya tidak masalah. Semua orang kan punya persepsi berbeda-beda. Terima kasih buat yang sudah mau mendengarkan saya berbicara dan juga saya mengobrol di sini. Dan misalkan saya ada kata-kata yang salah saya ucap, saya mohon maaf kepada teman-teman. Dan juga memang ada yang kurang dan belum saya jawab, teman-teman bisa jawab di komentar, dan itu juga bisa buat beri saya masukan gitu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton ini. See you in the next video. Bye bye.